Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anzilur Rahma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ayat yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada ayat, mari kita bahas terlebih dahulu terkait kelautan dan perikanan. Jadi, kelautan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, wilayah pesisir, dan sumber daya yang ada di dalamnya, baik berupa sumber daya hayati maupun non-hayati. Sedangkan perikanan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari penangkapan, kemudian budidaya, dan pengolahan hingga pemasaran dan pendistribusiannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan ayat yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, yaitu Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang artinya, dialah yang menundukkan lautan kepadamu agar kamu memakan daging yang segar dan mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat kapal-kapal berlayar padanya dan agar kamu mencari karunia-Nya agar kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Nah, Al-Quran Surah An-Nahl merupakan ayat Makkiyah yang diturunkan untuk menjelaskan berbagai kenikmatan Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu. Ayat ini turun sebagai rangkaian penjelasan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Salah satu nikmatnya adalah Allah menundukkan lautan kepada manusia agar dimanfaatkan untuk sumber penghidupan dan penghidupan. Melalui ayat ini, Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berada di laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lain adalah karunia-Nya yang harus dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penafsiran Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Di sini saya akan mengambil penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah telah mempermudah manusia untuk memanfaatkan laut meskipun airnya asin. Dari laut tersebut, kita dapat memperoleh ikan yang halal untuk dimakan, kemudian mutiara dan merjan untuk dijadikan perhiasan, serta sarana pelayaran menggunakan kapal. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh rezeki dari berbagai aktivitas ekonomi. Kemudian di sini saya akan menyebutkan beberapa nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Di sini saya akan menyebutkan 5 poin. Yang pertama yaitu nilai pemanfaatan sumber daya alam, yang kedua nilai kerja keras, yang ketiga nilai kesejahteraan, yang keempat nilai amanah, dan yang terakhir nilai rasa syukur. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, ayat ini menjelaskan bahwa segala potensi ekonomi yang Allah berikan itu harus dimanfaatkan secara halal, produktif, bertanggung jawab, dan menjaga kelestarian lingkungan agar dapat mewujudkan kemaslahatan bersama. Jadi, cukup sekian yang mungkin dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.